kita perlu menjadi orang cerdas. Coba cerdas membedakan antara agama dan orang yang beragama. Kalau agama Anda harus tahu. Coba tadi seolah-olah mengatakan bahasanya Islam di sana gini. Loh, sekarang tanyakan, Anda tahu Islam atau tidak? Yang bertanya, apakah Anda pernah dengar Islam nyuruh-nyuri? Tanya, jawab. Apakah Anda pernah dengar Islam nyuruh nempeleng orang? Apakah Anda pernah dengar Islam mengajarkan perampokan? Apakah Anda dengar Islam mengajarkan korupsi? Apakah Anda dengar Islam mengajarkan suami suruh tolak pinggang kurang ajar sama suami? Apakah Anda pernah dengar Islam mengajarkan suami agar jahat sama istri? Suruh lihat mana apa yang diajarkan oleh Islam. Yang menjadi masalah adalah kalau tidak kenal Islam. Anda seorang muslimah, kan pasti kalau Anda kenal Islam, loh Islam apa yang Anda ketahui selama ini? Yang saya ketahui adalah Islam mengajarkan indah, suami istri yang indah, dengan anak yang baik, sampai dengan tetangga pun dihubungkan dengan iman, nggak boleh berbohong, jual beli nggak boleh culas, dan seterusnya. Setuju dengan agama atau tidak? Itu agama. Adapun kalau ada orang Islam ternyata dia mencuri, itu bukan agamanya, manusia. Jadi kalau misalnya mencuri tidak hanya di dalam Islam, di luar Islam juga ada yang mencuri. Apakah di saat ada orang baik lalu tidak beragama Islam, kemudian ada orang Islam mencuri lalu Anda serta mengatakan Islam itu jelek? Loh, salah dong. Ini ada hubungannya. Ini loh kadang-kadang pertanyaan, kalau orang cerdas bisa memilah antara agama dengan orang yang memeluk agama tersebut. Orang memeluk agama tersebut bisa jadi karena dia pengen baik. Seperti saya memeluk Islam karena saya diajarkan Islam begini. Saya memeluk Islam, saya berusaha untuk baik, biarpun ternyata nggak ada seberapa persen, belum. Tapi di saat saya tiba melakukan kejahatan, itu bukan Islam. Maka setelah orang tahu agama itu dengan mengajarkan kebaikan, orang berakal. Tanyakan, perlu enggak kita beragama setelah itu? Perlu dong. Wong kita ngajarkan kebaikan, ngajarkan indahnya dalam kebersamaan, kemanusiaan, ya seperti itu. Yang menjadi masalah adalah orang yang tidak kenal agama, atau agama yang memang tidak mengajarkan kebaikan atas nama agama. Abang-abang mengajarkan kejahatan, ya itu bukan agama sesungguhnya. Ya yang kita tahu Islam, ya saya tidak bicara tentang agama lain lalu merendahkan agama lain, itu tidak. Ya. Bukan, tidak kita mengatakan tidak boleh kita merendahkan agama lain, tapi kita bicara tentang Islam, bagaimana ada dalam Islam, seperti itu. Jadi agama penting dan harus dong beragama. Untuk bisa mengetahui kebenaran yang sesungguhnya harus ada panduan petunjuk dong, ya seperti itu. Kalau ada sebuah contoh di Indonesia misalnya, kok banyak orang melakukan perampokan di negeri sana padahal dia tidak ada agama, kok baik-baik semuanya. Ini nggak ada urusannya dengan, bukan berarti agama Islam jelek, bukan. Ini manusianya, Islam tidak ngajarkan. Orang cerdas itu akan memahami tentang hakikat. Contoh, jika ada, mohon maaf, ada orang pakai baju polisi 4 tiba-tiba menyuri dan ngerampok, masa kita langsung ngomong wah? Atau anggap saja polisi 3 yang ngerampok, apakah langsung kita katakan polisi jahat, mending tidak usah jadi polisi? Oh, nggak boleh. Ini berarti kita sudah nggak benar lagi. Ini oknum kalau bahasa sederhananya. Ini orang per orang, bukan institusi, bukan lembaga kepolisiannya itu yang jelek. Dia ngajarkan keamanan kok. Nah, ini kadang-kadang orang mukul rata polisi misal, berarti saya ini adalah pandangan sempit banget. Wong yang salah 4 orang, lah kok langsung saya bawa institusinya? Ini kan kepicikan pandang. Ini yang salah si fulan, bukan Islamnya. Bahkan jangankan Islam, di agama Nasrani pun kalau ada kejahatan yang dilakukan, saya tidak menduga kalau itu diajarkan oleh agamanya, pasti dia oknum begitu.
Sederhana sebenarnya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang dikemas seolah-olah akan, tapi sesungguhnya itu berangkat dari, kami yakin yang bertanya bukan dari hatinya, sebab dia mengerti Islam, dia mengerti Islam. Buktinya dia datang ke sini, kamu itu hadir majelis ini, dia pasti itu bukan pertanyaan dari dia pernah mendengar pertanyaan seperti itu. Yaitu, jadi perlu beragama. Justru kalau kita tidak beragama, maka lalu kita mengapain, petunjuknya apa? Kebaikan itu bukan kita berijtihad kira-kira baik. Sesuatu dianggap baik tapi belum tentu baik. Sesuatu dianggap baik tapi belum tentu baik. Jadi kalau agama itu aturannya jelas. Contoh yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan, hubungan suami istri. Bisa saja hubungan dia saling sama senang, ya kan? Kemudian kumpul di kamar. Ini ada hubungan laki perempuan. Yang satu adalah dengan akad nikah. Secara dohir sama, dia sama senang. Tapi lihat dalam Islam ada kelebihannya, ada makna tanggung jawab, ada saksi. Kenapa saksi? Biar gak main curi-curi, gak mau ini indah semuanya. Coba suruh bandingin. Yang menjalin hubungan sama-sama senang, kemudian pergi ke hotel berdua. Lihat, secara dohir sama. Ini pengantin baru pergi hotel berdua. Beda dari sebelum dan setelahnya, beda. Yang dua ini kalau sudah punya anak hamil belum tentu bisa cari ribut, nggak ada tanggung jawab. Kalau yang nikah ini ada tanggung jawab, suami ngasih nafkah semuanya, ini. Sebelumnya pun lamar orang tuanya, nggak ada ini dikasih dong. Indah semuanya dalam Islam. Makanya semakin kita kenal agama, semakin kita rindu untuk beragama. Yang semakin jauh dari beragama karena dia tidak kenal agama. Seperti itu. Semoga Allah menjaga akhlak kita yang beragama, Islam khususnya ini beragama. Peganglah agama dengan serius, bukan hanya sekedar agama dijadikan kedok untuk kita melakukan kejahatan, ya kan? Karena di sebuah tempat mungkin kalau pakai kerudung dianggap solehah, temannya pakai kerudung nyolong, nyuri, ini adalah merusak agama. Seperti itu. Jadi beragama adalah penting, harus. Kemudian kita bicara keimanan lain lagi nanti. Agama ini anggap saja ini bicara agama sebagai peraturan, ini dengan peraturan. Beragama itu adalah peraturan, cuman yang buat Allah. Baik kalau kita sederhanakan, hidup dengan aturan itu penting, wahai hamba Allah. Di negeri yang Anda sebut ada aturannya, cuman aturan yang dibuat manusia. Bisa saja ada kekurangan, tapi kalau aturan yang buat Allah, maka adalah sebaik-baik aturan. Seperti itu. Jadi kita perlu beragama, karena beragama adalah agar hidup kita beraturan, indah. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.